Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tips ya terkait pengalaman saya dalam mempublikasikan artikel di jurnal bereputasi gitu ya, secara gratis tentu saja. Jadi ini hanya sharing pengalaman saja. Saya juga belum banyak pengalaman saya ya. Ini diniatkan hanya untuk kita sama-sama belajar dan juga berbagi yang insya Allah itu bisa bermanfaat ya. Jadi jika teman-teman ingin mendukung agar channel ini dapat terus tumbuh berkembang, ya jangan lupa dukungannya di sini ya, di subscribe ya, subscribe channel ini. Baik, sekarang kita lanjut ya. Nah, dalam pemahaman saya ya, publikasi yang baik itu tentu berawal dari riset yang baik. Jika kita melakukan riset yang baik, maka ya di hulu kita melakukan riset dengan baik, di hilir ya publikasinya pun kita bisa mempublikasikan artikel kita ya, hasil riset kita dengan baik. Dimulai dari kita mampu mendefinisikan research problem kita dengan clear gitu ya. Jadi dalam hal ini tentu ya kita harus mampu mendefinisikan apa sih yang menjadi masalah dalam riset kita gitu ya. Ya, terkait tentu saja di sini penting untuk kita bisa mengemukakan apa yang menjadi gap dalam riset kita. Gitu. Nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Kemudian bagaimana kita melakukan pendekatan akan penelitian kita, mau pendekatannya kuantitatif kah, pendekatannya kualitatif kah gitu ya. Mau kita dekati dari perspektif teori yang mana gitu ya. Kemudian nomor 3, bagaimana kita membangun ya atau merancang dari riset desain kita, rancangan riset kita akan bangun seperti apa. Ini ini adalah blueprintnya gitu ya, blueprintnya terkait dengan bagaimana kita melakukan riset kita ya, dari mulai riset gapnya, teori apa yang kita akan gunakan sebagai landasan ilmiahnya gitu ya, metodenya bagaimana cara kita mengumpulkan data ya, apakah data primer, data sekunder gitu ya, sampai bagaimana kita menganalisisnya, seperti itu. Kemudian terkait tadi pengumpulan datanya ya, field work or data collection, bagaimana kita mengumpulkan datanya, seperti itu ya. Kalau data primer, apakah misalnya menggunakan angket, misalnya instrumen angket, atau kita mau secara wawancara gitu ya, atau mungkin wawancara mendalam, misal seperti itu. Terus kemudian bagaimana kita mempersiapkan data untuk kemudian dapat dilakukan analisis. Ya, kalau analisis data secara kuantitatif tentu kita akan menggunakan teknik statistik yang tepat. Ya, jika jika datanya kualitatif tentu kita juga akan melakukan pendekatan analisis data kualitatif juga secara tepat. Nah, di hilir tentu saja bicaranya report ya, report dari hasil research kita. Nah, artikel yang kita submit ke jurnal itu adalah reportnya gitu. Ya, jadi kalau kita melakukan riset dengan baik, maka idealnya ya artikel kita bisa menulis artikel dengan baik. Itu idealnya gitu ya. Jadi publikasi yang baik berawal dari research yang baik. Nah, ini penting ya, ini penting. Dalam setiap artikel kita harus mampu menginformasikan ya, pertama kali kepada editor tentu saja ya, apa sih yang menjadi research gap kita, novelty apa sih, originalitas apa sih ya yang kita angkat di dalam paper kita. Ya, kalau kita berbicara research gap, maka kita tentu wajib membaca penelitian sebelumnya gitu ya. Ya, artikel jurnal tentu saja ya. Kalau untuk tesis, skripsi mungkin itu untuk ya di kita dalam penulisan di laporan karya tulis kita. Ya, misalnya di tesis, disertasi, skripsi gitu ya. Kita harus baca juga sebelumnya sudah orang sebelumnya atau kakak kelas kita, senior kita ya sudah melakukan apa gitu. Apa yang sudah ada gitu ya. Misalnya kalau kita berbicara di marketing, bicara tentang misalnya brand image gitu ya. Apa yang sudah ada? Apa yang sudah banyak orang ketahui tentang brand image? Apa yang banyak sudah orang kaji ya tentang brand image? Kemudian apa yang belum ada dari brand image itu sendiri gitu ya. Ya, kita harus bisa temukan. Kalau kita tidak membaca penelitian sebelumnya, maka nampaknya relatif sulit bagi kita untuk mengetahui apa sih yang belum ada, apa sih yang belum orang kaji tentang brand image, misalnya gitu ya. Nah, ketika kita sudah tahu apa yang sudah ada, terus kemudian apa yang belum ada, maka kita bisa isi
kita bisa isi. Maka riset kita mengisi gap itu gitu. Yang sudah ada ini loh ya, A bisa membentuk C, B bisa membentuk C. Yang belum diketahui apa? D ya. D itu juga menurut teori si fulan bisa membentuk C. Maka kita isi, kita masukkan variabel D tadi. Seperti itu ilustrasinya ya. Baik. Nah, bagaimana sih caranya kita mengetahui bahwa jurnal itu dia free, gratis gitu ya? Karena ada jurnal yang berbayar ya, ada jurnal yang free, gratis. Ini terkait dengan setidaknya dua isu ya. Isu yang pertama, apakah jurnal tersebut bisa diakses secara terbuka, ataukah jurnal tersebut hanya bisa diakses bagi user yang berlangganan atau melakukan subscription gitu ya. Nah, memang jika jurnal tersebut tidak menerapkan open access, dia akan dibebankan sejumlah biaya gitu ya, agar artikel tersebut bisa diakses gitu. Nah, itu dibebankan bisa kepada penulis ya, atau dibebankan kepada pembaca gitu. Jika dibebankan kepada penulis, maka penulis membayar sejumlah uang gitu ya, agar bisa artikelnya diakses secara terbuka. Kalau jika dibebankan kepada pembaca, ya pembaca yang berminat membaca artikel tersebut ya dapat membayar sejumlah uang gitu ya. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua, memang ada jurnal juga yang menerapkan kebijakan berbayar itu untuk misalnya maintenance system ya, untuk pengelolaan jurnal itu sendiri, operasionalnya gitu ya, peningkatan SDM-nya dan lain sebagainya ya. Terlepas dari itu semua ya free ataupun berbayar, yang paling utama adalah adanya mekanisme review yang baik dari mitra bestari atau dari reviewer gitu ya, dari yang bidang ilmunya sama. Jadi kalau saya menulis paper tentang brand ya di marketing, maka sudah seharusnya paper saya di review oleh sejawat yang memang bidang ilmunya juga sama-sama marketing gitu ya. Nggak mungkin ini paper saya di review oleh orang yang bidang ilmunya misalnya akuntansi, karena bidang ilmunya berbeda, seperti itu ya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa jurnal tersebut akhirnya gratis atau berbayar? Ya tentu saja kita harus baca ya. Ini saya belum menemukan ada satu organisasi yang merilis atau satu lembaga yang merilis ini loh daftar-daftar jurnal yang gratis, ini yang berbayar. Ya belum ada. Kebanyakan hanya ditelusuri ya, dirangkum oleh orang per orang, personal gitu. Maka kita harus baca informasi yang terdapat di website jurnal tersebut. Contoh ya, ini contoh saja, misalnya yang terakreditasi Sinta ya. Ini pengalaman saya ketika publish di ASEAN Marketing Journal gitu ya. Nah, di situsnya tercantum bahwa ASEAN Marketing Journal is an open access journal. So, there is no charge tuh ya. Saya kasih warna biru, saya garis bawahi. So, there is no charge. Jadi nggak bayar, kita serupiah pun nggak bayar. Both for author to submit their manuscript and readers or institutes for access. Jadi artinya penulis juga nggak perlu bayar, gratis gitu ya. Ketika kita submit naskah, pembaca juga nggak mesti bayar gitu. Institusi pun nggak mesti bayar untuk mengakses artikel ini, seperti itu ya. Oke, itu jadi ini contoh yang jurnal terindeks Sinta, misalnya seperti ini Sinta 2 ya, untuk saat ini ya Sinta 2. Nah, contoh lain misalnya jurnal internasional terindeks Scopus ya di well known publisher. Ini pengalaman saya misalnya yang terbaru saja di tahun 2020 ini ya, baru saja publish. Saya publish di Social Marketing Quarterly. Ya, di situ tertulis di situsnya bahwa gitu ya, there are no fees payable to submit or publish in this journal. Jadi nggak ada bayar serupiah pun, saya nggak bayar, sini gratis ya untuk submit, mengirimkan naskah dan juga publish di jurnal ini ya, seriusan saya nggak bayar serupiah pun gitu ya. Nah, pengalaman saya yang berikutnya lagi juga di jurnal International Journal of Social Economics, ini dari Emerald ya. Nah, di sini dia menggunakan istilah green open access. Jadi ada gold open access, ada green open access. Jadi kalau gold artinya artikel kita bisa diakses secara terbuka ya, reader nggak perlu bayar karena biaya aksesnya sudah di kita sebagai penulis yang bayar, seperti itu. Tapi kalau green open access ya kita bisa mengarsipkan sendiri dari paper kita, namun yang versi accepted ya, bukan versi yang sudah di layout oleh publisher gitu. Jadi kita versi kita sendiri.
bukan versi kita, ya versi kita sendiri, jadi betul-betul pure naskah gitu. Misalnya masih di Word-nya ya, seperti itu ya, kita mengarsipkan secara mandiri. Ya bisa di mana ya, bisa di repository misalnya ya, kita bisa arsipkan sendiri. Tapi jangan yang versi yang sudah layout, final layout dari publisher, tapi yang versi ketika versi accepted, naskahnya itu ya yang masih diketikkan di Word kita, itu yang bisa kita sharekan gitu ya, atau kita bisa kita arsipkan seperti itu ya. Nah, berikutnya apa? Nah, ini kaitan tentu saja strateginya gitu. Jadi gimana sih ketika kita mau publish mau mempublikasikan artikel kita di jurnal ya? Tentu saja yang pertama kita hunting. Kita perlu hunting, cari tahu gitu ya dari jurnal yang menjadi target kita. Misalnya kalau paper saya menulis tentang social marketing, tentu saya harus cari jurnal yang welcome di bidang social marketing. Jangan saya submit artikel saya di jurnal misalnya accounting, tentu saja itu bukan topik yang pas, bukan jurnal yang pas untuk mempublikasikan artikel saya, karena skupnya, fokus dan skupnya berbeda. Ya, nomor 2 ya kita pelajari fokus dan skupnya gitu ya, harus relevan. Topik artikel kita nulis apa? Misalkan tentang tadi ya, tentang brand. Ya, maka kita cari jurnalnya yang terkait dengan marketing. Ya, tentu saja seperti itu. Kita nggak bisa masuk misalnya ke jurnal ya economics misalnya, itu pun kurang pas gitu ya. Dan nomor 3, patuhi template-nya ya. Ya, jurnal tersebut, pengelola jurnal atau editor ya, tentu dia memiliki template. Jadi kita patuhi saja, misalnya berapa jumlah katanya gitu ya. Kemudian apa namanya, cara menuliskan judul tabel misalnya ya, cara mencantumkan judul gambar misalnya gitu ya. Itu perlu kita patuhi dengan seksama. Jangan sampai kita tidak mengikuti template yang dipersyaratkan, termasuk abstraknya ya. Apakah mereka mempersyaratkan abstraknya secara terstruktur ataukah berupa narasi gitu ya, dalam bentuk rangkaian kalimat. Ada juga yang sifatnya terstruktur. Kalau terstruktur misalnya purpose-nya apa gitu ya, kemudian metodenya gimana, nah itu udah ada kalau terstruktur. Dan kita harus gunakan reference manager sama citation style yang dipersyaratkan apa gitu. Jadi kalau misalnya kita manual ya repot juga. Jadi misalnya ketika diminta gunakan stylenya apa, style versi 7 ya, kita kalau pakai reference manager tentu sangat mudah ya, tinggal kita klik saja. Diminta misalkan gunakan versinya Harvard ya, kita tinggal klik saja, sangat mudah dibandingkan kita menulis secara manual gitu ya. Kemudian yang terakhir, nah ini penting sekali ya, hindari plagiasi gitu. Jadi ini kemampuan kita memparafrase kalimat ketika kita membaca referensi yang menjadi rujukan gitu ya, maka kita memiliki kemampuan parafrase yang baik. Dan jangan lupa sumbernya juga dicantumkan ya. Untuk memastikan mungkin bisa kita menggunakan bantuan tools ya, tools pemeriksaan plagiasi atau bukan plagiasi ya, pemeriksaan similarity, kemiripan ya jika dimungkinkan. Nah, harus kita persiapkan lagi, yang tidak kalah penting adalah mempersiapkan cover letter. Nanti di video selanjutnya akan saya bahas secara lebih detail tentang cover letter ini. Sederhananya cover letter adalah surat pengantar kita lah ya, yang memberikan informasi kepada editor, ini loh originality dari paper kita, ini loh yang kita tawarkan ya, ini loh gapnya, ini cara kita mengisi gapnya. Jadi langsung fokus kepada apa sih menjual dari paper kita gitu ya. Dan jangan lupa hanya submit artikel ke satu jurnal saja. Tunggu hingga adanya keputusan dari editor. Ya, baik rejected, tentu saja itu tidak kita harapkan ya. Ya, sampai atau yang kita harapkan adalah accepted gitu ya. Jadi jika belum ada keputusan dari editor, maka jangan kita kirim artikel kita ke jurnal berbeda. Ya, jika memang jurnal yang kita kirimkan misalnya responnya lambat gitu ya, boleh saja kita menarik artikel kita. Jadi sebelum kita submit ke jurnal yang lain, kita withdraw dulu, kita tarik dulu artikel kita. Kita sampaikan email ke redaksi bahwa artikel yang telah kita submit ke jurnal tersebut kita tarik gitu. Ya, baru kita bisa kirimkan lagi ke jurnal yang berbeda gitu ya, seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.